Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM 2401301042. Saya dari Prodi Teknologi Informasi kelas 1B. Di sini saya ingin menjelaskan tugas mata kuliah Arsitektur Komputer yang berjudul Memori Utama pada aplikasi AIDA 64 Extreme. Langsung saja kita mulai videonya. Pertama, buka aplikasi CPUZ, kemudian masuk ke tab memori. Pada bagian memori ada terdapat informasi mengenai general dan timing. Pada bagian general, tipe DDR3 yaitu jenis RAM yang digunakan adalah DDR3. Set 8GB yaitu kapasitas total RAM yang terpasang adalah 8GB. Kemudian channelnya tidak ada, DC mode tidak ada, encode frekuensi tidak ada. Kemudian pada bagian timing terdapat drum frekuensi 1600 MHz yaitu kecepatan aktual RAM yang berjalan di sistem ini. Kemudian ada FSB drum 120 yaitu perbandingan antara kecepatan front set bus FSB dan kecepatan RAM. Kemudian ada cache latensi CL 11.0 locks yaitu waktu yang diperlukan antara perintah membaca dan menulis dan akses ke baris data tertentu. Kemudian ada rush to cache delay TRCD 11 clock yaitu waktu yang diperlukan antara perintah membaca atau menulis dan akses ke baris data tertentu. Kemudian ada rush precarge 11 clock yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menutup satu baris data di RAM sebelum membuka baris lain. Kemudian ada cycle time 28 clock yaitu waktu total sebelum baris baru dapat diakses kembali setelah operasi baca atau tulis. Kemudian ada bank cycle time tidak ada. Kemudian command rate 1T yaitu waktu yang dibutuhkan untuk prosesor mengeluarkan perintah ke RAM. Kemudian selanjutnya mendownload aplikasi AIDA. Langsung saja kita klik AIDA. Kemudian scroll ke bawah, pilih AIDA 64 Extreme Trial Version Self-Installing Exif PKG. Langsung saja kita klik download. Setelah di-download, kita buka file, klik download, kemudian kita klik OK, kemudian next, kemudian di sini pilih yang di atas yang I accept the agreement, kemudian next, kemudian checklist yang create a desktop icon, next, kemudian install, kemudian kita klik finish. Langsung saja kita buka aplikasi AIDA 64 Extreme-nya. Lalu
klik icon cache and memory benchmark. Nah, kemudian klik tombol start benchmarknya. Kita tunggu sampai proses benchmarknya selesai. Ganggu aku aja Muhammad ini. Mau tegang banget ini. Nah, ini sudah selesai. Pada bagian memori ada RAID 7862 MB, yaitu kecepatannya membaca data dari RAM. Kemudian ada read, yaitu kecepatan menulis data ke RAM tidak terlihat karena versi trial. Kemudian copy, yaitu kecepatan menyalin data di RAM. Kemudian ada latensi 1808 ns, yaitu waktu delay saat mengakses data dari RAM cukup tinggi, wajar untuk sistem kelas entry level. Kemudian pada bagian cache ada terdapat L1 cache, ada write atau copy 78700 MB. Kemudian ada latensi 1.2 ns, adalah cache tercepat dan paling dekat dengan CPU, jadi latensinya sangat kecil. Kemudian pada L2 cache itu ada terdapat RAID 6000 MB, kemudian write 8879 MB, kemudian ada copy 4009 MB. Ini masih cukup cepat, tapi tidak secepat L1 cache. Kemudian pada L3 cache tidak tersedia karena prosesor Intel Celeron N3060 tidak memiliki L3 cache, jadi ini normal. Kemudian pada CPU ada terdapat CPU tipe, yaitu dual core Intel Celeron N3060 Blackwell FCBGA 1170. Kemudian pada CPU steeping D1 ada CPU clock 24798 MHz, original trial version MHz overclock 54%. Itu menunjukkan prosesor telah di overclock dari kecepatan standarnya. Kemudian ada CPU FSB 86 MHz, original 80 MHz. Kemudian ada CPU multiplier 31 kali. Kemudian pada memori ada terdapat memori bus 799 MHz. Kemudian ada memori tipe
single channel DDR3 1600 SDRAM 11 11 11 28 CR1. Ini adalah parameter tuning memori. Semakin kecil angka semakin cepat, tapi ini standar untuk DDR3 1600. Kemudian pada bagian chipset Intel Braswell, pada bagian motherboard trial operation, kemudian pada motherboard dan BIOS operation tidak tersedia karena tidak terdeteksi penuh karena operasi trial. Selanjutnya, pemakaian aplikasi yang dibuka untuk mencek penyimpanan memori utama. Dari pemakaian yang ringan yaitu Microsoft Word, kemudian pada PS Code, kemudian pada pemakaian yang berat yaitu pada aplikasi mengedit yaitu CapCut, Sekian dari video saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.